ada orang ngumbai usus itu loh. Ya orang kita ini bukan Belano. Karena cerita-cerita itu sebetulnya muncul karena persepsi atau sugesti dari setiap orang ya. Jadi saya kira itu bisa saja terjadi. Ada sebuah sendang yang terletak di kota Solo atau tepatnya berada di daerah Kandang Sapi, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Sendang itu bernama Sendang Pengantin. Di lokasi tersebut terdapat 2 sendang. Sendang yang terletak tak jauh dari salah satu rumah sakit besar di kota Solo itu ternyata mempunyai cerita yang berakhir tragis. Menurut cerita pemerhati sejarah kota Solo, KMRT L. Nuki Mahendranaya, kisah tersebut berawal dari 2 pasangan, yakni Jumirah dan Sankalan. Jumirah yang masih keluarga keraton tidak direstui menikah dengan Sankalan. Lantaran tak direstui, keduanya memutuskan untuk lari atau kabur di daerah Sendang tersebut. Namun hingga saat ini cerita yang beredar di masyarakat yakni keduanya menghilang entah kemana. Sendang Pengantin merupakan salah satu peninggalan yang ada karena adanya sumber mata air yang jumlahnya sepasang. Jadi biasanya sesuatu yang sepasang itu dikaitkan dengan sesuatu yang berpasangan atau seperti layaknya pengantin, dan muncul folklor-folklor yang ada ketika pemerintahan keraton berpindah dari Kartosura ke Surakarta. Muncul folklor antara Jumirah dan Sangkalan, jadi sepasang orang yang saling mencinta, dari Jumirah yang putra dari keluarga keraton, dan Sangkalan seorang rakyat biasa yang waktu itu menikah dan kemudian dihalangi oleh keluarga dari Jumirah, dan kedua pengantin itu kemudian lari dan menghilang di area Sendang itu. Jadi Sendang itu kemudian dikenal dengan Sendang Pengantin karena pengantin itu hilang dalam tanda kutip di daerah situ. Folklor-folklor semacam itu sebetulnya banyak sekali timbul di daerah itu, karena di sebelah utaranya juga ada semacam sendang juga yang mengambil folklor background cerita Pajar tahun 1500-an. Kalau Jumirah dan Sangkalan itu sendiri itu muncul di tahun 1745 sekitaran itu, ketika keraton berpindah dari Kartosura ke Surakarta. Pada zaman dahulu biasanya ada semacam tradisi untuk sebelum acara ijab ada acara siraman, itu biasanya airnya diambil di sana. Kemudian ada acara sedekah bumi, kemudian ada acara pengantinnya juga diarak mengelilingi Sendang seperti itu. Tapi kebiasaan itu kayaknya sudah tidak ada karena keadaan Sendang sendiri sudah agak kotor karena kanan kirinya juga banyak diambil untuk sumur. Jadi airnya juga berkurang dan juga tidak bersih lagi. Ya memang cuma dikisahkan kalau kedua pengantin itu hilang di situ. Jadi kedua pengantin itu hilang entah hilang karena ke dimensi lain atau terjun ke Sendang itu kurang karena semacam folklor semacam itu biasanya muncul gimana ya, tidak persis seperti cerita sejarah ya. Sejarah kan ditulis gitu. Kalau seperti itu kan turun temurun dari mulut ke mulut seperti itu. Yang pasti di daerah Sendang Pengantin itu dulu
biasa ya, kayak sabana seperti itu. Cuma ketika waktu itu kan di daerah situ kemudian menjadi daerah pemeran sapi ya, jadi makanya namanya kandang sapi. Jadi daerah Jebres itu dulu kan berawal dari keberadaan orang Belanda yang namanya Jeepers gitu. Jadi sebelum kita kembali ke Jumilah itu dulu memang di daerah itu cuma semacam padang sabana yang berkembang menjadi daerah peternakan sapi yang dulu kemudian susunya dikelola oleh seorang pengusaha Belanda yang kemudian menjadi nama Jebres itu. Sendang pengantin ini banyak menorehkan cerita untuk warga yang berada di dekat sendang tersebut. Menurut warga bernama Ismulyo, sendang pengantin ini dulunya sering dibuat lokasi untuk mandi. Bahkan beredar cerita mistis bahwa ada sesosok orang di sendang sedang mencuci. Kini sendang pengantin ini sudah mulai terawat dan sudah diberikan penanda. Banyak sekali, luas ini. Belum ada sumur belum. Ya mandi sini, ubah-ubah di sini, minum ya sini. Masih kecil saya. Ada orang membayu susu loh. Ya orang kita ini bukan Belanda. Saya tanyai mau kemana? Mau membayu apa ke Bu? Menang itu, enggak jawab. Bareng minggu saya takut salah. Seperti Bagong tua. Jam 2 malam. Masih tiap hari saya. Jam 8, jam 7 itu. Enggak ada. Kalau orang luar sok kadang kalau cari jamur. Ya untuk obat katanya, ini saya yang enggak tahu. Ya, ya bagus tuh. Itu emang selalu kayak gitu ya? Ya, enggak pernah ada ketiban tuh, enggak pernah. Sendang pengantin itu ya sekitar tahun 1745 sekitar tahun itu. Karena cerita-cerita itu sebetulnya muncul karena persepsi atau sugesti dari setiap orang ya. Jadi saya kira itu bisa saja terjadi, tapi sebetulnya mungkin kalau menurut saya tidak ada kaitannya dengan sejarah sendang itu.